Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan membawakan presentasi tentang sampling. Di sini anggota saya ada Lutfi Riza Holil ya, dengan NIM K1A0236 dan saya sendiri Mahara Murniati Salam dengan NIM K1A0238. Di sini yang akan kami bahas yang pertama yaitu definisi dan tujuan sampling. Yang kedua ada cara atau teknik-teknik pengambilan sampel. Yang ketiga ada cara-cara penyimpanan sampel. Selanjutnya, baik yang pertama yaitu definisi dan tujuan sampling. Sampling atau yang biasa disebut dengan pengambilan sampel adalah sebuah proses bagaimana sebuah sampel itu didapatkan. Dalam hal ini, sampel yang harus diambil bersifat representatif atau mewakili populasi zat atau bahan yang akan dianalisis. Dalam analisis kimia, masalah pengambilan sampel sangat penting sebab untuk mengetahui kadar atau konsentrasi suatu senyawa tertentu dalam sampel hanya dilakukan terhadap sejumlah kecil sampel. Sampel berasal dari bahasa Inggris yaitu sampel yang artinya sampel atau contoh, yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ronald pada tahun 1995 mendefinisikan sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi. Sampel adalah sebagian dari lot atau populasi, artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik pengambilan sampel. Yang pertama, aturan umum mengenai teknik pengambilan sampel dan berapa sampel yang akan diambil tidak dapat dirumuskan secara umum karena cara pengambilan sampel bergantung pada sifat dan jumlah bahan yang dianalisis. Misalnya, cara pengambilan sampel zat padat pasti akan berbeda dengan cara pengambilan zat cair ataupun gas. Namun, dapat disimpulkan kembali bahwa prinsipnya sampel yang dianalisis mewakili populasinya atau bersifat representatif. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dikenal dua macam cara pengambilan sampel dalam analisis kimia, yaitu yang pertama, pengambilan sampel random. Pengambilan sampel random adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit pengambilan sampel. Untuk dapat disampel secara random, sampel harus terlebih dahulu digerus secara homogen. Begitu pula larutan suspensi harus digojok sampai homogen. Setelah itu baru dilakukan pengambilan sampel secara random. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Pengambilan sampel representatif. Sampel yang dikirim ke laboratorium analisis untuk dilakukan pengujian harus representatif. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko adanya hasil analisis yang keluar dari spesifikasi yang ditentukan. Masing-masing sampel harus dicampur homogen, kemudian sampel diambil secara random. Sampel yang diambil dari lapangan atau yang diterima di laboratorium dapat berbentuk cair, serbuk, gumpalan, atau lempengan. Sampel yang berbentuk gumpalan ditumbuk, digerus menggunakan lumpang porselen, baja, atau agat. Tergantung pada kekerasan sampel atau dapat juga digunakan mesin penggiling. Sampel yang berbentuk lempengan, logam biasanya dibor pada tempat-tempat tertentu. Serbuk hasil penumbukan, penggilingan, atau pemboran kemudian dikumpulkan. Apabila cuplikan yang diterima banyak, maka jumlahnya harus dikurangi agar dapat dalam penimbangan diperoleh sampel yang mewakili atau representatif. Untuk sampel zat padat, cara mereduksinya sebagai berikut. Pertama, tuangkan sampel secara perlahan hingga memperoleh kumpulan sampel berbentuk kerucut. Kemudian, tekan ujung kerucut, kemudian bagi 4 dengan menarik garis tengah yang saling tegak lurus. Kemudian, ambil dua bagian yang berseberangan dan dikumpulkan. Kemudian lakukan langkah tersebut secara berulang sehingga mendapatkan sampel ofisial yang sesuai. Berikut adalah skema pembuatan sampel ofisial. Sampel yang terlalu besar untuk dianalisis perlu dikurangi sampai diperoleh sampel ofisial untuk dianalisis. Berat sampel lebih dari 100 kg diambil 500 gram. Kemudian berat sampel kurang lebih 100 kg diambil 250 gram. Kemudian berat sampel kurang dari 100 kg diambil paling banyak 125 gram.
Kemudian cara-cara penyimpanan sampel. Dalam kegiatan analisis, biasanya sampel dikumpulkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sampel harus disimpan lebih dahulu. Baik wadah yang dipakai untuk menyimpan sampel atau kondisi lingkungan penyimpanan seperti suhu, kelembaban, dan cahaya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan yang signifikan pada sampel yang akan berpengaruh pada validitas dari analisis. Dapat disimpulkan bahwa teknik penyimpanan sampel dapat dilakukan dengan cara memperhatikan apa saja yang akan mempengaruhi perubahan sampel. Ada beberapa pengaruh yang harus diperhatikan selama penyimpanan sampel tersebut. Yang pertama, adanya suhu yang meningkat, kemudian suhu yang rendah, kemudian adanya perubahan kelembapan, kemudian radiasi ultraviolet, kemudian oksidasi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.